Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar organisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Adina Naura, saya sendiri. Yang kedua ada Anissa Yasmina Muhmainah. Yang terakhir ada Dea Yostika. Pengertian organisasi. Organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja, membuat improvisasi atau kombinasi keduanya. Berikut adalah pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada C.H. Northcote. Organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai individu atau anggota kelompok yang bekerja di dalam organisasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada Lois Allen. Organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada Kunz and O'Donnell. Organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara mereka, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam struktur perusahaan, organisasi merupakan titik koordinasi di antara para pebisnis. Yang keempat, yaitu ada Sprigel. Organisasi mengacu pada hubungan antara berbagai faktor yang ada dalam sebuah usaha tertentu. Dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai faktor dalam perusahaan. Yang kelima ada Wheeler. Organisasi merupakan struktural tugas atau tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing personil dari organisasi. Organisasi adalah proses penetapan tugas dan tanggung jawab orang-orang di suatu kelompok atau perusahaan agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Yang keenam ada Oliver Sheldon-Nagel. Organisasi adalah proses yang menggabungkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam pengerjaannya, sehingga tugas atau pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil terbaik dan efisien. Yang ketujuh ada George Terry. Organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerja, dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien. Yang terakhir ada L.H. Haney. Organisasi adalah sebuah harmonisasi dari bagian-bagian khusus untuk pencapaian beberapa tujuan bersama. Untuk yang selanjutnya ada konsep organisasi. Dalam konsep organisasi ada dua, yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Dalam konsep statis, organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang berkaitan bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada konsep dinamis. Dalam konsep dinamis, organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses pengorganisasian, pekerjaan, orang, dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Yang selanjutnya ada elemen organisasi. Pada dasarnya, pengertian organisasi secara umum adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Organisasi bisa terjadi di mana saja karena organisasi tidak harus yang bersifat formal, tetapi ada juga organisasi yang bersifat non-formal. Organisasi formal misalnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dalam berorganisasi, ada beberapa hal yang harus dimiliki agar memberikan kemajuan pada organisasi tersebut. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama ada nilai dan visi. Nilai dan visi yang dimaksud merupakan tujuan besar yang akan dicapai nantinya. Jika pada organisasi tidak terdapat nilai dan visi, maka organisasi tersebut akan bermasalah atau rusak karena tidak mempunyai pemikiran ke depan. Yang kedua ada misi. Misi adalah cara dan tujuan yang harus dicapai dalam waktu jangka pendek. Yang ketiga ada aturan. Aturan dalam berorganisasi sangat diperlukan karena
Jika tidak ada aturan, maka akan terjadi konflik kepentingan karena tidak ada yang mengatur dalam berorganisasi. Yang keempat ada profesionalisme. Adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jika tidak ada sikap profesionalisme di dalam berorganisasi, maka hasilnya pun akan susah. Yang kelima ada insentif. Jika tidak ada insentif, akan lamban organisasi tersebut. Intensif yang dimaksud adalah intensif kerja dalam organisasi. Yang keenam ada sumber daya. Sumber daya merupakan hal terpenting dalam berorganisasi, karena sumber daya yang dimaksud adalah manusia yang akan menjalankan suatu organisasi. Yang ketujuh ada rencana kerja. Dalam suatu organisasi diperlukan rencana kerja untuk menjalankan visi dan misi. Dalam organisasi, jika tidak ada rencana kerja, maka akan salah langkah. Yang selanjutnya ada partisipasi. Dalam setiap organisasi, individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada organisasi mereka yang pilih pihak terkait. Yang selanjutnya ada elemen menurut Ken Davis. Elemen pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sebenarnya keterlibatan mental dan perasaan, bukan semata-mata atau hanya secara fisik keterlibatan. Elemen kedua adalah ketersediaan untuk memberikan apapun kontribusi untuk upaya mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa ada rasa menyenangkan, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Elemen ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur adalah fitur yang menonjol dari rasa solid keanggotaan. Hal ini diakui sebagai anggota, artinya ada rasa belongingness atau rasa memiliki. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik organisasi. Yang pertama koordinasi, yang kedua divisi kerja, yang ketiga tujuan yang sama, yang keempat hubungan kooperatif, yang kelima hubungan otoritas tanggung jawab yang ditetapkan dengan baik. Koordinasi dari berbagai aktivitas adalah sebuah hal penting dalam organisasi. Koordinasi akan membantu dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Yang kedua ada divisi pekerjaan. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk pencapaian efisien bersama. Namun hal ini bukan berarti bahwa satu anggota tidak dapat menjalankan banyak fungsi, tetapi spesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Yang ketiga ada tujuan yang sama. Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju pencapaian tujuan perusahaan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun didasarkan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar. Yang keempat ada hubungan kooperatif. Organisasi yang memiliki struktur yang baik akan menciptakan hubungan kerjasama di antara berbagai anggota organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat dibentuk oleh satu orang, setidaknya membutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kelima ada hubungan otoritas tanggung jawab yang ditetapkan dengan baik. Sebuah organisasi terdiri dari berbagai posisi yang diatur dalam hierarki dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentunya selalu ada otoritas pusat untuk organisasi yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Anissa. Selanjutnya yaitu ada fungsi organisasi secara umum. Fungsi organisasi secara umum adalah sebagai wadah perkumpulan yang bertujuan dan bekerja sama. Fungsi organisasi dapat dinikmati oleh para personelnya, serta tak jarang fungsi organisasi bisa dirasakan oleh orang lain yang menerima manfaatnya. Berikut di antaranya fungsi organisasi. Yang pertama ada fungsi organisasi memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anggota dalam organisasi. Yang kedua yaitu fungsi organisasi selanjutnya ialah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Selanjutnya ada fungsi organisasi secara khusus.
Dalam bidang bisnis dan ekonomi, organisasi yang baik harus memenuhi 4 fungsi khusus seperti dikutip dari Economic Discussion. Yang pertama, harus memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan pengeluaran melalui penyediaan sistem manusia dan mesin yang efisien. Yang kedua, harus memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif. Yang ketiga, harus menawarkan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi semua individu yang ada dalam organisasi. Yang terakhir, harus menciptakan, memelihara, dan mengembangkan citra atau individualitasnya sendiri. Hal ini memastikan niat baik orang luar. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.